Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di tutorial yang sama. Nanti kita akan belajar tentang tutorial masih di dalam tutorial Firlenda. Tapi sebelumnya kita simak dulu yang satu ini. Nah, jadi Bapak Ibu, tutorial kali ini sebenarnya sama dengan tutorial sebelumnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat tutorial saya yang sebelumnya yang enrollment mahasiswa itu, yang kita menyebarkan atau memberikan atau men-share key dari mata kuliah yang sudah kita buat ke mahasiswa. Hanya saja pada tutorial yang sebelumnya, nanti Anda bisa lihat di link di bagian atas, itu adalah hanya cuma untuk satu kelas. Nah, oleh karena itu pada tutorial kali ini masih di Firlenda, kita akan belajar bagaimana membuat key dari mata kuliah yang sudah kita buat tersebut itu cukup hanya dengan membuat grup kelas. Jadi kita menyebarkan dengan mata kuliah yang sama misalnya, tetapi mahasiswa itu akan menempuh mata kuliah tersebut terdiri dari dua kelas. Misalnya kita biasanya ada kelas A dan kelas B. Oke. Langsung saja kita mulai. Jadi ketika Bapak Ibu sudah masuk ke akun Firlendanya Bapak Ibu di bagian dashboard, tentunya akan tampilannya seperti semacam ini. Ini adalah tampilan dashboard dari Firlenda saya. Maka untuk men-enrollmentkan mahasiswa dengan grup itu adalah kita masuk ke bagian peserta ini, sama seperti yang sebelumnya. Klik bagian peserta. Nah, di sini karena memang belum ada mahasiswa yang saya sharekan key dari mata kuliah saya, sehingga di sini belum ada list dari mahasiswa-mahasiswa yang akan yang sudah memprogram mata kuliah tersebut. Oleh karena itu, karena kita mengenrollmentnya secara otomatis atau mahasiswa sendiri yang akan masuk melalui akunnya masing-masing dengan kita men-sharekan key tersebut, maka kita buatnya melalui gear yang ada di sebelah kanan ini. Klik saja segitiganya itu. Nah, kemudian di sini ada metode pendaftaran. Klik yang metode pendaftaran. Nah, nanti akan diarahkan semacam ini. Nah, karena di bagian pendaftaran mandiri atau siswa ini, kan di sini kan ada 3 menu ya, ada manual enrollment, kemudian ada guest access dan pendaftaran mandiri atau siswa ini. Maka biar aktif, tanda matanya dibuka dulu. Jadi klik aja tanda mata tersebut biar dia bisa terbuka atau bisa aktif kembali. Nah, ketika sudah aktif, maka langkah selanjutnya adalah kita klik gear yang ada di sebelah mata tersebut untuk merubah biar kita memasukkannya ke dalam grup ya. Jadi kita nanti akan membuat key untuk kelas A dan key untuk kelas B. Nah, untuk nama intens kuliahnya kita berikan saja nama inisial dari atau nama mata kuliah kita. Nah, setelah itu pada kunci pendaftaran ini cukup diklik saja bagian pensilnya tersebut, kemudian kita tulis ada misalnya karena ini diprogram pada angkatan 2019 untuk mata kuliah saya ini, maka saya inisial mata kuliah ditambah dengan angkatan. Kalau mau melihatnya seperti ini. Jadi karena mata kuliah saya itu adalah PKL angkatan 2019, maka yang saya tulis adalah PKL 2019. Tapi bukan ini yang nanti kita akan sebarkan ke mahasiswa, karena yang grup per kelas nanti yang kita akan sebarkan ke mahasiswa. Kemudian durasi pendaftaran ini bisa diaktifkan Bapak Ibu. Misalnya mahasiswa itu akan mengikuti atau proses pendaftaran itu akan berlangsung berapa lama. Jadi kira-kira saja oleh Bapak Ibu, pada tutorial saya sebelumnya sudah saya jelaskan. Kalau misalnya mau cukup 1 hari, berarti mahasiswa itu hanya cukup 1 hari saja mahasiswa bisa mengakses atau masuk ke dalam atau mendaftar ke mata kuliah tersebut. Jadi kalau misalnya mahasiswa tersebut kita berikan waktu 2 hari, maka
batas waktunya hanya 2 hari saja. Setelah itu lewat dari 2 hari, mahasiswa sudah tidak bisa lagi masuk sebagai enrollment di dalam mata kuliah tersebut. Kita berikan saja ini 2 hari, ya. Kemudian notifikasi tidak perlu. Tanggal mulainya karena 2 hari ya. Ini karena mata kuliah saya itu akan berlangsung besok, jadi saya berikan tanggal 20 hari ini saja. Nanti berakhirnya tanggal 30. Jamnya saya mulai dari jam 8.00. Kemudian ini akan berakhir juga di tanggal 30. Tujuannya adalah saya memberikan waktu 2 hari ke mahasiswa tersebut untuk bisa mengakses mata kuliah saya ini, biar kemudian jumlah maksimal pengguna pendaftar ini dimaksimalkan menjadi 2 kelas, ya, berapa peserta yang akan mengikuti tersebut, ya. Jadi kalau misalnya kelas A-nya ada sekitar 20, kelas B-nya adalah 20, maka kita total dari 2 kelas tersebut. Karena kita akan membuat dengan mata kuliah yang sama tetapi 2 kelas. Saya anggap bahwa jumlah maksimal pengguna pendaftar itu adalah 60. Nah, sedangkan pesan selamat datang khusus ini opsional, Bapak Ibu bisa menulisnya atau tidak, ya. Saya tulis aja. Begitu aja. Karena ini tidak terlalu penting ya. Nah, ini nggak usah di save. Nah, ketika sudah tampilannya semacam ini, kemudian kita kembali ke dashboard ataupun kursus yang diikuti ini. Kita klik saja dashboardnya karena kita harus mencari grup ya. Kemudian kita cari kursus ya. Setelah itu ke peserta. Kemudian ketika tampilannya sudah semacam ini, kita tinggal mengklik yang bagian gear yang masih di atas ini, sebelah kanan atas ada segitiganya di situ. Kemudian pilih yang grup. Di situ kan tadi ada metode pendaftaran. Sekarang kita pilih yang grup. Nah, disinilah nanti kita akan membuat 2 key untuk kelas yang berbeda. Jadi misalnya key A berlaku untuk kelas yang A, key B berlangsung untuk yang kelas B. Maka yang harus kita buat adalah create the group. Create group ini, klik create the group. Kemudian kita buat ya, ini group name itu grup kelas ya, kita buat aja kelas PKL 2019A, misalnya begini. Nah, inilah enrollment key yang nanti kita akan sharingkan ke mahasiswa. Disinilah yang nanti kita akan sharing. Berarti ini berlaku untuk yang angkatan 2019 kelas A. Kita klik saja pensil yang ada di sebelahnya. Kemudian kita tulis key-nya adalah PKL 2019A. Kemudian grup messaging-nya ini, dilihat dulu ya. Ini opsional, mau huruf besar semua, huruf kecil nggak apa-apa. Yang bagian terakhir ini hanya untuk menandakan bahwa kalau ini berlaku untuk key tersebut berlaku untuk kelas A. Kemudian grup messaging-nya ini yang tadinya tidak kita iakan. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, maka akan keluar grup pada kelas PKL 2019A. Nah, di sini juga ada keterangan di samping itu adalah 0. Ini akan menandakan berapa mahasiswa yang sudah masuk untuk program mata kuliah tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membuat untuk grup yang kelas B. Caranya sama, tinggal create grup lagi. Kemudian grup name-nya kita tulis PKL 2019B berarti. Nah, untuk enrollment key-nya juga, karena tadi yang kelas A kita sudah buat, sekarang kelas B, kita tulis aja PKL 2019B. Sama dengan apa yang ini tadi, perubahannya hanya cuma di bagian belakang, ada A dan B. Kemudian grup messaging-nya itu adalah yang tadinya tidak kita iakan.
kemudian simpan perubahan. Nah, kalau misalnya mau diedit, di sini kalau yang kelas A tadi ada kelasnya ya, kita tinggal bisa edit group setting ini. Pastikan bahwa grup yang akan diedit itu adalah yang berwarna ini ya, yang berwarna biru. Jadi karena di PKL 2019B ini ada kurang kata kelasnya, maka yang harus saya rubah adalah yang ini, yang berwarna biru. Maka edit group setting ini, kita tambahin bagian, di name-nya kita tambahin aja bagian kelas. Hanya perubahannya di situ saja. Saya hanya untuk memastikan biar sama ya, ada kelasnya di depannya. Nah, ini sudah. Pastikan bahwa key yang nanti kita akan share itu adalah berlaku untuk kelas A maupun kelas B, karena kita sudah membuat grup kelas di sini. Berarti masing-masing grup kelas ini yang nanti kita akan sharekan ke masing-masing kelasnya. Oke, sekian itu saja tutorial kalau kita mau membuat key untuk masing-masing kelas dengan mata kuliah yang sama. Jadi kita tidak perlu harus membuat dua key pada mata kuliah yang sama, tetapi kita membuat grup kelas sehingga dari grup kelas tersebut key yang sudah kita buat kemudian kita share ke mahasiswa. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, dan dukung channel ini ya dengan mengklik loncengnya biar setiap video yang saya upload Anda dulu yang akan mendapatkannya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.